Hai semuanya, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Jeff. Kali ini saya akan kembali melanjutkan alur cerita manhwa yang berjudul Dewa Terkuat. Dan buat teman-teman yang belum menonton part pertama, mimin saranin untuk menontonnya dari awal agar kalian mengerti dengan cerita yang saya bawakan. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, bisa kali subscribe. Tinggal pencet doang, apa susahnya sih? Biar mimin semangat gitu loh. Dan satu lagi, aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video berikutnya. So, tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung ke videonya. Dan inilah Dewa Terkuat, di mana Mas Putih itu memuntahkan cairan merah dari mulutnya dan dia dibantu oleh wanita yang bersamanya. Wanita itu meminta untuk tidak usah bermain lagi. Mas Putih itu tidak menyangka bahwa Xiao Qian bisa menguasai seni bela diri celestial, dan hanya sedikit orang yang bisa menguasai seni bela diri celestial tersebut. Bahkan Mas Putih dan wanita itu tidak bisa menguasainya. Mas Putih itu tidak berharap Xiao Qian bisa menguasai seni bela diri celestial walaupun hanya tingkat dasar. Namun Xiao Qian didukung dengan tubuh yang sangat kuat. Terlihat bahwa Xiao Qian mengeluarkan aura yang sangat mengerikan karena Xiao Qian ingin membungkam perkataan dari Mas Putih tadi yang bilang bahwa domain bawah hanya sekumpulan orang lemah aja. Kalau ada yang nggak paham, mending nonton part 2 dulu. Mas Putih itu menanyakan siapa Xiao Qian yang sebenarnya. Namun sayangnya Xiao Qian mengatakan bahwa Mas Putih itu tidak layak mengetahuinya. Selama beberapa dekade, Mas Putih itu tidak pernah terluka dalam pertarungannya dan hanya Xiao Qian lah yang bisa melukainya. Dan Mas itu langsung melemparkan tombaknya. Dia berniat untuk membantai Xiao Qian di tempat, dan ketika tombak itu meluncur, tombak itu dihentikan oleh avatar kaisar milik Mas Putih itu. Dan avatar itu langsung menggunakan Genjue bentuk kedua, dan avatar itu menyerang Xiao Qian. Biar ku lihat seberapa kuat tubuhku yang telah diperkuat dengan kombinasi teknik pendingin tubuh Taiko. Dan benturan pun terjadi. Terlihat bahwa Xiao Qian masihlah baik-baik saja, dan dia hanya mengeluarkan sedikit cairan merah. Melihat yang terjadi, Mas Putih itu merinding sejadi-jadinya. Dan seni bela dirimu lumayan juga. Akan kutunjukkan apa itu seni bela diri yang bisa menghancurkan 9 surga. Ada beberapa teknik pukulan terkuat di Tianhuang. Boxing, satu pukulan lebih hebat daripada yang lainnya. Dalam kehidupan Xiao Qian sebelumnya, dia menunggu untuk sampai ke tingkat keempat dan dia bisa menciptakan teknik pukulan pertamanya. Dan jika di dalam kehidupannya yang sekarang dengan teknik tubuh Taiko, itu sudahlah lebih dari cukup untuk mengeluarkan kekuatan yang mengejutkan. Dan mereka berdua mengeluarkan avatar milik mereka masing-masing. Mereka berniat untuk mengakhiri pertarungan ini dan mereka pun melancarkan serangannya. Dan Xiao Qian tidak tinggal diam. Dia mengeluarkan teknik pukulan Tianhuang, dan akibat serangan dari Xiao Qian, Mas Putih dan wanita itu pun terpental saking kuatnya teknik yang dikeluarkan oleh Xiao Qian. Dan mereka berdua tidak menyangka bahwa mereka bisa dikalahkan oleh orang bawah. Dan terlihat tubuh Xiao Qian belumlah cukup kuat untuk menggunakan teknik Tianhuang bentuk sempurna. Dan mereka pun pergi dari sana karena tidak mungkin bagi mereka bisa mengalahkan Xiao Qian. Dengan kondisi kekuatan yang ditekan, dia pun menghampiri Jiang Meng yang sedang tidak sadarkan diri. Xiao Qian bergumam, selama ada dia di sini, dia tidak akan membiarkan Jiang Meng terluka. Dan dia membawa Jiang Meng pergi dari sana. Scene berpindah ke Xingmeng State. Terlihat Mas Putih ngedumel karena satu kali seumur hidupnya, baru kali ini dia dipermalukan oleh seseorang di dunia ini. Nih dunia ini nih. Anjing, pesan gue gampret anjing. Wanita itu mengatakan bagaimana kita bisa menjelaskan masalah ini kepada guru. Mas Putih sangatlah kesal. Dia bilang bahwa ini semua belumlah sepenuhnya selesai. Dan dia mengeluarkan sebuah token. Entah apa gunanya token itu. Yang jelas dia memerintahkan wanita itu untuk mencari orang kuat yang berada di benua ini. Dia berniat untuk menghancurkan gerbang Xin Yun jika orang kuat itu sudah terkumpul, dan membawa Jiang Meng secara paksa jika Jiang Meng tidak mau ikut. Berpindah ke kediaman Jiang Meng. Terlihat Xiao Qian yang sedang menjaga Jiang Meng. Alam Zhenwu tingkat 9 adalah yang terlemah. Jika aku ingin menerobos, maka aku akan menekan kultivasiku. Jika tidak, itu dapat menyebabkan kemarahan hukum langit dan bumi dan akan mengalami perampokan guntur, ucap Xiao Qian dalam hatinya. Untuk sementara waktu, mungkin mereka tidak akan melakukan sesuatu. Namun suatu saat tikus-tikus dan semut-semut ini akan datang lagi, dan Xiao Qian harus cepat-cepat menjadi lebih kuat. Jika tidak, mungkin dia akan berada di dalam masalah yang jauh lebih besar. Scene
berpindah di tempat ketua sekte dan komplotannya. Terlihat mereka telah siuman dari pingsannya. Huo dan Shinro pergi karena dia telah melihat orang kuat di balik Jiang Meng. Ketua sekte berpikir, siapa sih latar belakang Jiang Meng yang sebenarnya? Shin berpindah di 9 surga dan di aula tertinggi. Dan orang berambut kuning ini bernama Yun Fei. Ini bengoknya. Dia merasakan ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Buat yang gak tahu siapa orang ini, dia adalah orang yang menusuk dewa tertinggi, yaitu Xiao Chen di part awal-awal. Wanita ini menanyakan apakah ada sesuatu yang membuat Yun Fei resah. Tidak masalah, Xiao Chen sudah mati, namun perasaannya sedikit tidak enak. Lalu ada mas-mas kece yang mengatakan, "Alah bro, ngapain sih mikir mayat yang udah mati? Kan dia udah mati, nggak perlu resah lah. Jika dia kembali hidup, kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mencapai ranah yang jauh lebih tinggi. Jika memang dia masih hidup, tidak mungkin baginya bisa membunuh kita semua." Karena ucapan Mimin tadi, dia pun kembali bersemangat. Dengan adanya bantuan dari mereka berdua, Yun Fei yakin dia bisa mencapai alam peri dan melewati amukan guntur. Dan mereka pun tertawa ngakak, hahaha kocak sekali. Namun ketika mereka lagi asik tertawa, Yun Fei malah menunjukkan wajah liciknya. Waduh, Shin berpindah nih. Di Gunung Xiunmen, terlihat dia sedang memperbaiki teknik Taiko level kedua setara dengan ranah spiritual puncak. Dan buat kalian yang minta nunjukin ranah di manhwa ini dari yang terkuat sampai yang terlemah, nah itu tuh belum ada. Tepat sebelum menembus fondasi yang tidak stabil, Xiao Chen hanya bisa menggunakan setengah dari kekuatan asli teknik Taiko. Dan beban yang dia terima oleh Xiao Chen ketika menggunakan teknik tadi sangatlah berat ketika dia menggunakan teknik Taiko tadi. Selain Tianhuang itu nama tekniknya. Xiao Chen harus melatih cara mempertahankan jiwa agar tidak hancur ketika menggunakan teknik itu. Dan dia mengeluarkan koleksi teknik terkuat yang dia miliki ketika masih menjadi dewa terkuat. Dia menemukan teknik raungan yang nggak tahu apa itu raungan. Raungan itu semacam teriakan. Wah, nah gitu. Dan ketika dia menggunakan teknik itu, Xiao Chen langsung menerobos ranah Zenwu tingkat ke-9. Salah. Zenwu tingkat 9 tuh nama dari teknik ini nih. Oke, jangan salah paham. Dahulu kala ada seorang pemuda yang menghancurkan pesawat alam semesta dengan satu kali raungannya saja. Kalian pasti nebak itu adalah Xiao Chen. Kalian salah. Rasa penasaran kalian akan terjawab seiring jalannya cerita. Teknik raungan adalah teknik terkenal di Tianyuan. Meskipun teknik ini tergolong rendah, namun teknik ini bisa menyerang jiwa seseorang yang menggunakannya dan juga dapat membuat kekuatan spiritual dan seni bela diri menjadi tidak stabil. Dan pada kehidupan Xiao Chen sebelumnya, ketika mereka beradu panco, orang itu mematahkan pergelangan tangan Xiao Chen dan pria itu memberikan Xiao Chen teknik ini. Dan awalnya Xiao Chen tidak menyukai teknik ini, namun sekarang dia malah menyukai teknik ini dan dia akan mencobanya. Dia pun mencobanya. Terlihat auman itu sangatlah luar biasa. Dia tidak menyangka bahwa dia bisa menguasai teknik ini dalam sekejap, dan efek dari auman itu menghancurkan setengah gunung. Dia takut sekarang dia bukanlah seorang manusia lagi dan ranah jiwanya naik 10 kali lipat. Dia mencobanya terus-menerus sampai-sampai dia tertawa terbahak-bahak saking senangnya. Xiao Chen dengan wajah yang mengerikan, dia akan menunjukkan kepada seluruh dunia kekuatannya yang sebenarnya. Shin berpindah ke tempat ketua sekte tinggal. Ketua sekte tidak tahu dari mana Xiao Chen masuk. Wah, siapaan tuh? Dan dia menanyakan siapa Xiao Chen yang sebenarnya. Xiao Chen mengatakan pengguna latihan fisik terkuat terekstrim Xiao Chen. Ketua sekte terkejut karena dia mendengarkan kata pengguna latihan fisik terekstrim. Dia menebak mungkinkah Xiao Chen adalah reinkarnasi dari seseorang yang telah mencapai puncak tertinggi. Xiao Chen hanya diam dengan pose cool bird. Ketua sekte pernah mendengar dari pendahulunya bahwa ada salah satu sekte yang berada di alam tertinggi di surga. Nama dari sekte tersebut adalah Buddhisme. Ketua sekte menjelaskan ketika seorang kultivator yang telah mencapai tingkat tertinggi dan kemudian dia mati, maka mereka bisa bereinkarnasi ke dalam tubuh yang jiwanya cocok dengan orang yang bereinkarnasi tersebut dan kembali berlatih lagi. Dan apakah Anda juga bereinkarnasi? Dia hanya mengatakan bukan Buddha saja yang bisa bereinkarnasi. Tiba-tiba Xiao Chen berdiri dari
dari kursinya dan dia memanggil Duan Siling. Duan Siling itu nama ketua sekte ya. Dan Duan Siling pun terkejut karena Xiao Chen tiba-tiba bangun. Xiao Chen menyuruh Duan Siling untuk menjadi pelayannya dan tunduk kepadanya sambil mengeluarkan aura intimidasi yang sangat kuat. Awalnya Duan Siling sangat tidak terima karena dia adalah ketua sekte. Namun apalah daya, kekuatannya jauh lebih lemah dibandingkan dengan Xiao Chen. Dia pun menerima untuk menjadi pelayan Xiao Chen. Xiao Chen meminta Duan Siling untuk mendekat dan Xiao Chen seperti ingin memberikan sesuatu kepada Duan Siling. Dia pun memberikan kekuatan Lai Yang tahap kedua kepada Duan Siling. Dia tidak menyangka bahwa dia bisa mendapatkan kekuatan Lai Yang yang bahkan tak pernah dia bayangkan selama ini. Xiao Chen menyuruh Duan Siling untuk pergi berlatih karena kultivasinya masih rendah dan belumlah cocok untuk menjadi pelayannya. Dia akan mengajarkan seni bela diri kepada Duan Siling kapan-kapan kalau sempat. Xiao Chen meminta Duan Siling untuk memberitahu situasi dan kondisi, entah apa yang berguna dan apa saja yang ada di benda ini, pokoknya katakan semuanya. Duan Siling pun menjelaskan serinci-rincinya. Dari 7.000 murid, mereka adalah manusia dan murid batin adalah supranatural. Sedangkan untuk murid inti, 4 dari mereka telah mencapai tingkat supranatural ke-5 dan juga ada 18 tetua yang telah mencapai tingkat spiritual. Tetua yang tertinggi adalah yang telah mencapai puncak dan Duan Siling berada di tahap 8 dari ranah spiritual. Xiao Chen menanyakan sekte mana yang paling kuat di benua Tianyuan. Yang pertama adalah Lembah Hantu. Buat yang nggak tahu, nonton part 2. Dan sekte api, ketua sektenya adalah Huo. Lalu sekte Excalibur, yang ketua sektenya dibakar di part kedua. Selain dari ketiga kekuatan super, keluarga Jiang juga menjadi kekuatan utama sekaligus mereka cukup kuat. Black Mountain, lembah Beastmaster. Setelah dia mencapai kekuatannya yang sebelumnya, bahkan mungkin lebih, dia berniat untuk menghancurkan dunia Xianwu lagi. Xiao Chen memerintahkan Duan Siling untuk mengunjungi semua sekte yang disebutkan olehnya tadi dalam waktu 3 hari ke depan, dan jika Duan Siling tidak mematuhi perintahnya, maka dia akan membunuhnya. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Pesan yang bisa kita ambil dari part ini adalah jangan terlalu sombong jadi karakter, karena bisa saja Anda di-nerf oleh autornya, Anda merasa paling jago. Ingat, masih ada Xiao Chen yang bisa membunuh karakter di manhwa ini. Anda sombong karena Anda memiliki harta melimpah. Ingat, masih ada Mr. Beast yang bisa membeli harga diri Anda kalau dia mau. Saya Jeb, mewakili orang yang tak pernah sombong di seluruh dunia, mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Hehehehe. Au. Serak cok suara gua. Sakit sekali, tai lah. Aduh, sakit cok. Dadah.